Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan nikmat atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diseret kepadanya kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Kalau orang tidak menyadari dirinya mendapatkan karunia-karunia Allah, lalu kemudian bersyukur menghadap kepada Allah, maka Allah akan menyeretnya dengan rantai-rantai ujian. Jadi nanti jadinya orang yang sabar. Niki dua-duanya sayang ya Bapak Ibu. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Al hikmatu as-salisatu was-sab'un, hikmah yang ke-73. Qala asy-syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, man lam yukbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan kuyyida ilaihi bi salasilil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan nikmat atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diseret kepadanya kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Jadi secara sederhana sebelum penjelasan lebih lanjut, kalau orang tidak menyadari dirinya mendapatkan karunia-karunia Allah, lalu kemudian bersyukur menghadap kepada Allah, maka Allah akan menyeretnya dengan rantai-rantai ujian. Jadi nanti jadinya orang yang sabar. Niki dua-duanya sayang ya Bapak Ibu. Kedua-dua orang kelompok niki bagus. Karena apa? Karena dua-duanya dikehendaki menghadap kepada Allah. Nah, memang ada orang yang tidak menghadap kepada Allah nggih banyak. Jadi Allah Ta'ala membagi hamba-hambanya menjadi 3 golongan. Yang pertama disebut ahlus shimal, yaitu golongan kiri. Yang kedua golongan kanan atau wa ahlul yamin. Malah teringat almarhum Pak Yamin ya. Golongan kanan ya. Wasabikun, ada golongan yang terdepan, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kiri, golongan kanan, golongan terdepan. Adapun golongan kiri, maka tidak perlu dibicarakan karena mereka sama sekali tidak memiliki arah dan perhatian menuju Allah. Tidak punya cita-cita mendekatkan diri pada Allah. Orang-orang seperti itu diantaranya orang-orang yang kafir-kafir niku, maupun orang yang nuwun sewu memang hidupnya itu Islam tapi hidupnya tidak diarahkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan kanan, mereka memiliki sedikit arah kepada Allah, namun mereka tidak memiliki keistimewaan. Mereka karena mereka merasa cukup dengan lahiriah syariat, tidak menoleh kepada perjalanan menempuh jalan spiritual,
atau thariqah maupun pencapaian hakikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Pun saged dipaham nggih Bapak Ibu? Nggih. Mereka-mereka ini hanya berhenti pada dalil dan bukti rasional dan tidak naik menuju makom penyaksian atau syuhud, penyaksian langsung atau syuhud, dan penglihatan batin atau iyan. Niki istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf. Dulu sering saya sampaikan, kita itu sebelum lahir sudah didangu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Nah, syuhud itu maksudnya itu. Kita kita sebelum lahir itu mengakui bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu sampai di dunia, melihat dunia yang gemerlap, dunia yang manis-manis, gurih-gurih, jadi terus lupa dengan janji kita dulu. Kita tidak banyak menyembah Allah, tapi menyembah yang lain, menyembah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu seperti apa? Kalau punya kemarahan dilampiaskan. Kalau punya rasa senang, pokoknya jalannya nggak penting, halal haram, pokoknya tercapai. Gitu. Bahkan mau menipu orang, membunuh orang. Nah, itu namanya menyembah hawa nafsu. Ada orang yang karena hawa nafsunya pingin sugih, nah, nipu-nipu kemana-mana, gitu. Berjudi. Nah, kalau judi itu nanti kalau sekali dapat langsung 10 miliar. Kayak gitu-gitu itu nyembah hawa nafsunya. Enten sing nafsunya ini ku pingin jadi penguasa, jadi pejabat, maka menghalalkan segala cara, menfitnah lawannya, kan ngoten-ngoten niku enten. Cetha nggih Pak, ngoten-ngoten niku. Nah, niku namanya menyembah hawa nafsunya, bukan menyembah Allah sebagaimana kita tadi itu. Waktu sebelum dilahirkan kita sudah berjanji, "Ya, ya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu?" Pada waktu itu Allah berfirman seperti itu menanya kita. Kita jawab, qalu bala syahidna. Nggih, ya Allah, panjenengan adalah Tuhan kami. Iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Namanya Tuhan itu nggih disembah, dituruti, ditaati, dipuja, diagungkan. Itu namanya Tuhan. Itu. Nah, masa kita itu mengaku punya Tuhan tapi kalau tidak ditaati niku berarti maksiat. Nah, niki golongan kiri dan kanan. Bahkan golongan kanan saja itu masih belum ada kehendak atau cita-cita untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, golongan yang ketiga tadi dibagi menjadi tiga nggih Bapak Ibu. Niki. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan terdepan yang dekat dengan Allah. Sanes motor loh Bapak Ibu. Ada iklan motor gitu. Selalu terdepan apa. Golongan terdepan ini maka mereka menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalau ditanya mengapa sholat, ya aku kan kawulane Gusti Allah, ya sholat ngadep nang Gusti Allah. Mengapa sholat? Ya tonggoku sholat, aku ke ora sholat ya isin. Lah niku mboten ngadep nang Gusti Allah, ngadep teng tonggo. Mengapa kok sholat gitu? Loh, kalau katanya sholat itu kan memasukkan kita ke surga. Leres mboten Bapak Ibu? Sholat memasukkan kita ke surga. Bahasanya kurang pas. Bahasa yang pas itu adalah dengan sholat Allah merahmati kita dengan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi yang masukkan kita tetap Gusti Allah. Jadi orang ini sudah mengarahkan perhatiannya hanya kepada Allah, mengarahkan hati dan jiwanya kepada Allah. Jadi kalau dibandingkan, kamu saya kasih uang 5 juta,
Syaratnya tidak sholat zuhur sama asar hari ini. Nggak mau milih sholatnya. Karena perintah Allah lebih utama daripada uang 5 juta. Ditambah malih wis 20 juta wis mulai goyah. 50 juta. Padahal kalau orang itu berpengalaman mengamati hidupnya, tidak selalu uang itu membawa kenikmatan, tidak selalu uang itu membawa kebahagiaan. Gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau uang hasil korupsi, ya jelas membawa kesengsaraan. Dan mereka-mereka itu berusaha untuk sampai kepada pengenalan sejati kepada Allah. Pengenalan sejati kepada Allah niku nek pas waktu nyebut ngoten niku atine gemeter. Nek pas sholat niku khusyuk. Nah, ngoten niku tandane gampangnya, sederhananya orang mengenal Allah niku maka kalau pas sholat khusyuk. Dulu sekali sudah saya pernah sampaikan begini, nek jenengan enten orang yang kita kagumi, itu kalau disebut namanya di depan kita kan enten kerke hati kita itu, dek. Orang yang kita cintai disebut di depan kita itu dek ngoten niku. Begitu juga preman. Preman sing medeni sak Jogja dhisik niku enten namine sinten? Ya Gondes. Nah, niku nek dibandingke preman mung preman nuwun sewu RT ngoten niku ya nggak menggetarkan ya. Wong kita dengan preman umpamanya preman kampung saja sudah takut apalagi preman sak Jogja. Iku gemeter wedi. Nah, kalau begitu juga kalau kita itu mengenal Allah, maka kita itu bisa takut juga kepada Allah. Karena Allah itu maha kuasa. Allah maha. Kalau pas hikmat kita itu mengenal Allah, Allah maha bijaksana, maka kita itu manut gitu kan. Sing penting ikhtiar, sing penting berusaha, sing penting menggunakan akal pikiran kita semaksimal mungkin. Kebijaksanaan Allah itu meletakkan kita pada tempat yang tepat. Syaratnya manut mawon. Nih, umpami, nuwun sewu pernah saya ceritakan juga. Kalau ada orang bane gembes, nggih. Itu kan mesti waduh lah kok gembes toh, kan begitu. Tapi kalau dia umpamanya tahu ternyata gembosnya ban saya itu menyelamatkan saya karena di depan itu kalau saya tidak gembes apa gembos tidak gembos ban saya, maka saya pas di sana ketemu preman yang kejam, umpamanya begitu. Tapi karena gembos, premannya wis ngalih, saya nggak ketemu, umpamanya begitu. Maka kan, nah, kebijaksanaan Allah niku saged seperti itu. Termasuk umpamane nuwun sewu jenengan kok ngedol tanah gak laku-laku. Itu bisa jadi kebijaksanaan Allah. Karena bisa jadi kalau pas laku jenengan pada waktu itu kondisi emosi nggak stabil, uangnya diabul-abul bahasa Jawa ning ya. Ditukokke sing gak perlu kan gitu. Tapi begitu nanti pas tiga tahun gak payu, pas payu anak pas mantu umpamanya kan ngoten pas anaknya kuliah atau apa itu kemah bijaksanaan Allah manut mawon sing penting dengan aturannya Gusti Allah lah aturannya Gusti Allah niku teng pundi teng Al-Qur'an Pak teng Al-Qur'an angel paham nih kalau sing disebut ilmu fikih ilmu fikih ilmu akhlak ilmu akidah ilmu muamalah nih. Nah, isinya ini kok aturan-aturan Gusti Allah. Gampile nek diturunke malih pripun? Nggih, aturan Gusti Allah itu kalau sama tetangga harus baik, kalau sama anak harus mendidik, anak sama orang tuanya harus berbakti. Nah, ini kok aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat nggih zakat. Nah, oke, niku kalau mengenal Allah yang maha bijaksana seperti itu manut orang pasti. Juga kalau lebih mengenal Allah yang maha indah. Allah niku maha indah. Bahkan Asmaul Husna secara keseluruhan itu dibagi menjadi dua.
Ada al-kamal, ada al-jamal. Sifat-sifat Allah yang kamaliyah, sifat-sifat Allah yang jalaliyah. Nah, jalaliyah dan kamaliyah. Yang satu itu lebih pada sifat keagungan, yang satu pada sifat keindahan. Nah, jadi pentingnya kita membahas ini, membahas barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan nikmat atau kebaikan Allah, maka ia akan diseret kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Ya, tapi dua-duanya bagus. Ujungnya yang mendapatkan nikmat banyak, menghadap kepada Allah dengan rasa syukurnya. Terus kemudian yang dapat ujian menghadap Allah dengan rasa sabarnya. Gampilnya ngoten Bapak Ibu. Pasti biasanya merasa lebih banyak sabarnya ya. Saya banyak ujiannya gitu. Boten enten sing uripe aku seneng terus pokoknya. Nah, niku manusia kebanyakan. Nah, kita itu masih manusia kebanyakan. Belum khusus. Nah, kalau khusus itu dalam kondisi apapun itu alhamdulillah. Seneng tenan wirgai urip diberi anugerah hidup niki pun luar biasa. Diberi anugerah ana udan nggih alhamdulillah. Enten panas nggih alhamdulillah. Niku wong sing luar biasa. Nah, orang seperti itu biasanya tercermin di antaranya hidupnya niku sumeleh. Seneng Jadi kalau dibahasakan yang lain secara dibalik ngeten. Kalau orang banyak ngeluhnya, kira-kira dia itu banyak syukurnya mboten? Mboten. Nah, berarti dia itu dihadapkan kepada Allah dengan cara diuji, diuji. Nggih, niki penjelasan Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Berkata Asy-Syarqawi. Nggih, Asy-Syarqawi niki menulis syarah atau penjelasan dari hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Man lam yukbil 'alallahi bimulatafatil ihsan, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan nikmat-nikmat Allah, nih, maksudnya bimulatafatihi iyahu bi anwa'il ihsan, yaitu atau maksudnya dengan kasih sayangnya Allah melalui berbagai bentuk kebaikan. Nih. Jadi orang-orang niki nikmat Allah kemudian bersyukur menghadap kepada Allah. Karena banyak mungkin lebih banyak orang yang tidak kuat dikasih kenikmatan dengan orang yang dikasih musibah dan kemudian sabar. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, saya ulang ya. Lebih banyak orang, kebanyakan orang itu tidak kuat diuji dengan keluasan. Dikangken bersyukur niku akeh. Nggih nuwun sewu, nuwun sewu. Wong nek sugih niku rata-rata kebanyakan nggih. Kebanyakan itu tidak semua. Sombong tuh Bapak Ibu. Orang kaya kebanyakan deh. Niku sombong mboten? Tuturane angel mboten? Ya sinten contoh nih? Korun. Mboten lho. Korun niku sugih dituturi angel. Dikengken zakat mboten purun. Niku korun. Nah, oleh karenanya kebanyakan, sekali lagi kebanyakan itu berarti ada orang-orang yang kuat. Kebanyakan orang kalau diparingi keleluasaan, diparingi kaya, niku mboten menghadap kepada Allah, malah menghadap kepada nafsunya, kesenangannya diumbar-umbar. Tapi juga ada orang yang kalau kaya niku bersyukur seperti ini. Golongan terdepan tadi itu ada dua, yaitu makom syukur.
Mereka menghadapkan diri kepada Allah karena kelembutan kasih sayang Allah dan berdiri beramal sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kalau dihitung bisa jadi uangnya itu mungkin tiap bulan dia dapat 100 juta Bapak Ibu. Itu yang keluar untuk amal, untuk rasa syukur itu lebih dari 50%. Wih, duitmu kan akeh. Iya, ya akeh. Kok orang ganti mobil, ternyata nggak ganti-ganti mobil itu panti asuhan ini pundi-pundi Bapak Ibu. Penghasilannya 100 juta, tapi sing 30 juta nang panti asuhan kono. Di sana bangun apa, bangun apa. Nah, tapi ikhlas, mboten modus. Nggih. Modus niku pripun? Ben engko aku diangkat dadi bupati pripun mboten. Nggih. Kan ada orang yang memang sengaja 5 tahun ini saya bertujuan nyalon bupati. Maka saya akan baik-baik sama calon pemilih saya. Kan gitu. Caranya apa? Di sana bangun apa, kan terus dikenal orang baik. Nah, itu namanya sanes, bukan menghadap kepada Allah, tapi yang betul-betul rasa syukur kepada Allah. Tidak setiap orang yang kaya itu bisa bersyukur, tapi juga tidak setiap orang yang miskin itu pasti sabar. Boten. Bisa kebalik, orang kaya itu ternyata banyak sabarnya, orang miskin banyak syukurnya. Ini ku nggih saged ngoten. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berkedudukan atau makom syukur. Kuyyida ilaihi bisalasilil imtihan. Maka kalau seseorang tidak mau menghadap kepada Allah dengan anugerah-anugerah kelembutan kenikmatan yang diberikan kepadanya, maka dia akan diikat, diseret kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Ai bil imtihanati wal masoi bisyabihati bisalasili. Maksudnya dengan cobaan dan musibah yang menyerupai rantai yang menyeret. Tapi diseret teng surga ngoten lho Bapak Ibu. Pripun? Seneng ta tenggian akhirnya. Contoh. Karena dikasih nikmat mboten saged bersyukur, maka Allah kemudian ngasih ujian duitnya tadi sithik. Ngoten. Berbagai macam penyebab, bisa jadi investasi tapi ternyata dibawa lari, umpamanya begitu. Atau buka usaha, usahanya bangkrut. Nah, terus kan duitnya sithik, uang sedikit itu namanya ujian. Tapi kemudian setelah uangnya sedikit dia itu mikir, iya ya, saya dulu pas kaya kok nggak bisa bersyukur. Sekarang uangnya sudah sedikit, ya tak sabar kan. Nah, pada waktu dia bilang aku sabar itu, maka dia itu seakan-akan dipaksa ya dengan ujian uangnya sedikit, tapi karena sabar dia akan masuk surga kan ngoten. Dimasukkan Allah ke surga. Maka dia itu seperti diseret dengan rantai tapi digeret teng surga ngoten. Miskin niku koyo dirantai ngoten lho. Jadi tapi geret teng surga. Nah, orang-orang seperti ini disebut makomnya makom sabar. Nah, mereka-mereka ini menghadapkan diri kepada Allah, menghadapkan diri pada Allah melalui belenggu ujian. Umpamanya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak seringkali mepet. Karena mepet maka sering dungo. Dungo niku kan ngadep kepada Allah ngoten lho Bapak. Nek pas sugih kon dungo iku wis sithik wae dungo kan gitu. Enggak. Bahkan dungane gak khusyuk. Tapi nek pas gak duwe duit ngoten niku dungane ya Allah khusyuke sampai nangis oleh dungo. Nah, maka itu kan menghadapnya beneran kepada Allah. Tapi kalau ditanya hampir setiap orang milih sing pundi, milih sing syukur mawon. Nggih. Nanti ada contohnya siapa yang bersyukur. Kita lanjut dulu penjelasannya.
yakni annal muqtadzal li iqbalil murid wa ghairihi ala rabbi bi anwa'it ta'at wa tadarru'i ilaihi. Maksudnya adalah bahwa pendorong bagi seorang murid atau orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah atau selainnya untuk menghadap kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan, doa, dan hadirnya hati kepada Allah ada dua sebab. Jadi mudahnya begini, orang yang berkehendak berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa dilakukan dengan dua sebab. Yang pertama, al-awwalu iradun ni'ami alaihi. Pertama, diberikan nikmat kepadanya, kepada orang yang mendekatkan diri pada Allah tadi, maka ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dan menghadap untuk beribadah kepadanya. Wasani, adapun yang kedua itu izalul masaibi fi badanihi wa malihi. Diberikannya musibah kepada tubuh badannya dan hartanya. Fayarji'u ilar rabbi wa yatadarra'u ilaihi bi raf'iha. Maka ia kembali kepada Allah dan memohon kepadanya agar diangkat ujian tersebut. Tadi pun dijelaskan. Wa rubbama kana dzalika sababan fi tarkil istighali bid dunya wa ta'alluqi bihi subhanahu. Dan bisa jadi hal itu menjadi sebab seseorang meninggalkan keterikatan kepada dunia dan kembali bersandar kepada Allah semata. Jadi karena sering kecewa, sering abot, sering sempit, maka kembali kepada Allah. Contoh. Ini contohnya ekstrim. Umpamanya kita itu dijotaki konco terus, gak duwe konco. Akhirnya ngerentes. Setelah ngerentes aku tak konco Gusti Allah aku. Ya wis wong-wong kabeh gak gelem konco aku. Jadi banyak. Di antaranya adalah orang yang berbuat baik lalu dimusuhi. Kan enten Bapak Ibu orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada orang yang dipecat dari pekerjaannya gara-gara diajak korupsi gak mau. Itu ada Bapak Ibu di luar Jawa, bekerja di perusahaan konstruksi napa nggih. Jadi sesama pekerja itu kan isok ngedoli cat, ngedoli semen, ngoten niku Bapak Ibu. Tapi enten sing mboten purun karena orangnya jujur. Tadi musuhi sama teman-temannya. Lah, saat seseorang itu rasanya sempit, nggak punya teman, ya udah kepada Allah malam. Nah, contoh yang biasanya kita lalui nih. Kalau kita berbuat baik di masyarakat, di umat, kok gak ono sing mengapresiasi. Nah, saat kita itu tidak diapresiasi orang, maka itu menjadi jalan atau mengingatkan kita, iya ya, wong saya itu kan berbuat untuk Allah, karena Allah. Mengapa saya harus menunggu apresiasi orang? Maka itu menyebabkan ibadah kita diresi'i menjadi lebih ikhlas. Kan ngoten Bapak. Wa muradur rabbi minal abdi ruju'uhu ilaihi tau'an au karha. Dan kehendak Allah terhadap hambanya, Allah berkehendak kepada kita semuanya, hamba-hamba Allah ini adalah kita kembali kepada Allah. Kembalinya sang hamba kepada Allah. Nopo-nopo niku dikembalikan kepada Allah. Sholat niku lillahi ta'ala. Namanya begitu. Kemudian kalau ada cobaan itu balik sabar kepada Allah. Kalau dapat karunia bersyukur karena Allah lah. Niku maksudnya apapun kembali kepada Allah. Saat mendapatkan karunia setelah kita bekerja, kita pun tidak mendaku ini hasil dari pinternya saya, pinternya kita atau kekuatan kita, tapi kita mengatakan Masya Allah,
la quwwata illa billah, atau mengatakan yang sederhana, alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Betul. Nah, itu mengembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini sebagaimana di dalam disebutkan kembali baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Sukarela ini biasanya rasa syukur, terpaksa nggih rasa sabar tadi. Ya Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an terkait dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan rela maupun terpaksa ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat Ar-Ra'd niku nek mboten salah surat ke-13. Jadi 13.215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita ada ayat sejuta nih Pak Sarah. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa bersujud pula kepada Allah bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Tidak ada di dunia ini semua yang ada selain Allah, ciptaan Allah niku pasti sujud pada Allah. Contoh Pak, wong kafir niku mboten sujud. Lah awake sujud pada Allah. Tuh, pripun Pak? Awake wong kafir niku tambah suwe, tambah tua atau tambah nom? Nggih tambah tua. Lah saat seseorang tambah tua itu hukumnya Gusti Allah. Allah itu membuat sunnatullah orang itu semakin tua. Ada enggak orang kafir yang enggak mati? Mati. Lah itu namanya juga sujud tunduk kepada Allah. Semua seperti itu. Siapapun bahkan batu itu juga tunduk kepada Allah. Caranya bagaimana tunduk kepada Allah batu itu? Batu ini ku nek digelundung ke bawah gelundung. Kena gaya gravitasi kok apa sing nyuap niku napa namanya? Gaya gravitasi. Nah, itu artinya hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya sujud. Oke, Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Ini langsung saya ke kisahnya mawon. Jadi ada kisah seperti ini. Ada yang namanya kelompok orang yang mendekatkan diri kepada Allah niku disebut Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu Bapak Ibu, kita niku ngaji kitabnya napa hari ini Bapak Ibu? Kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu penulisnya namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku cucu muridnya pendiri Thariqah Syadziliyah ini. Pendiri Thariqah Syadziliyah namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an. Punya murid yang namanya Abul Abbas Al-Mursiyi. Abul Abbas Al-Mursiyi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kitabnya kita kaji ini. Nah, di dalam Thariqah Syadziliyah, kelompok orang yang mendekatkan diri kepada Allah yang disebut Syadziliyah, orang kaya yang bersyukur lebih utama ketimbang orang fakir yang sabar. Oke. Maka tadi kan saya bilang, milih yang pundi Bapak Ibu? Milih yang syukur. Karena memang lebih utama sebetulnya.
Orang kaya yang bersyukur itu lebih utama ketimbang orang fakir yang sabar. Alasannya, karena sabar merupakan keutamaan di dunia saja, sedangkan syukur adalah keutamaan di dunia dan di akhirat. Oke. Karena nanti kalau di akhirat pun boten enten sabar, oke boten. Teng surga boten enten sabar. Tapi di surga itu masih ada orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah di akhirat nanti masih ada. Nah, oleh karenanya bersyukur, orang kaya yang bersyukur itu lebih utama ketimbang orang fakir yang sabar. Wes niki kemarin kan sudah disampaikan bahwasanya kaya yang sejati itu bukan banyaknya harta benda. Ingat betul? Tapi karena jiwanya merasa cukup. Saat ini purun boten kabeh niki ngerasa sugih. Nggih. Nah, pripun? Saat ini makan untuk besok pun enten mboten. Nah, sugih loh. Dereng-dereng dimasak. Mosok mboten saged tumbas beras besok. Tapi hampir setiap orang punya beras nggih. Eh, kok mboten pede ngoten napa mboten enten beras teng dalem ya. Nggih. Mari nggih. Nikmat Allah itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk diri kita itu merasa kaya. Contoh, nek pun sehat niku jane sugih mboten Bapak Ibu. Sugih, wong sehat niku sugih banget jajan. Maka marilah kita bersyukur sehingga dengan seperti itu kita sudah menerapkan ini orang kaya yang bersyukur kan ngoten. Ya, alhamdulillah. Rasa syukur kita wujudkan di antaranya dengan kita mentaati perintah-perintah Allah. Ya karena sehat, maka kita kemudian taatnya dengan kesehatan kita. Niki ada kisah. Suatu saat ada seorang fakir datang menemui Syekh Abu Hasan Asyadzili dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba. Setelah saya selesai berbicara pidato di depan murid-muridnya, si orang fakir itu mendekat kepada beliau dan memegang pakaian beliau dan berkata, "Wahai tuanku," ini kita manggil tuanku, ya Sayyidi. Tidaklah Allah disembah dengan seperti pakaian yang Anda pakai ini. Karena Syekh Abu Hasan Asyadzili niku pakaiannya apik Bapak Ibu. Bahkan Syekh Abu Hasan Asyadzili kalau zaman sekarang ngoten mau kendaraane niku miliaran. Wong kretone mawon disepuk emas Bapak Ibu. Niku Syekh Abu Hasan Asyadzili. Sugih tapi rasa syukurnya begitu besar. Nah, niki pernah ada orang protes. Protesnya seperti ini, tidaklah Allah disembah eh, dengan pakaian seperti yang Anda pakai ini. Kemudian Syekh memegang pakaian orang itu yang tambalan-tambalan tadi. Orang fakir memegang pakaian orang fakir itu dan ternyata pakaiannya kasar. Napa, Bu? Katun niku kasar mboten? Kula mboten semerap. Selain katun napa ya? Kemudian Syekh memegang pakaian orang fakir itu dan ternyata pakaiannya kasar. Lalu beliau berkata, dan demikian juga Allah tidak disembah dengan seperti pakaian yang kamu pakai ini. Pakaian seolah berkata, pakaianmu kalau pakaian dipakai yang bagus, itu berkata, aku kaya, maka janganlah kamu kasih aku. Sementara pakaianmu seolah berkata, aku fakir, maka kasihanilah aku. Kan banyak orang yang minta-minta niku pakaiane sing elek napa ben dikai, bahkan sampai sikile ditekuk ben dikira napa. Terus dikai ulam nang pinggire melayu. Nah, melalui pernyataan ini, Imam Abu Hasan Asyadzili tidak bermaksud mengkritik,
mencela ataupun melarang orang untuk mengenakan pakaian apa saja. Mau bagus silakan, mau jelek silakan. Ya. Akan tetapi beliau hendak menyatakan bahwa penghambaan kepada Allah tidak ditentukan oleh bentuk dan warna pakaian, tetapi oleh sejauh mana kondisi hati kita dengan Allah. Terserah. Bahkan warnanya harap ireng, harap putih, harap biru, harap coklat, merah, itu terserah. Yang penting hatinya, Bapak Ibu. Setiap pakaian nek bagus kemudian bilang, gak ono sing luwih apik karo pakaianku. Nggak boleh seperti itu. Itu yang harus kita kendalikan dari jiwa kita. Namanya nanti jadi sombong, kita ria, dan seterusnya. Begitu juga kalau pakaian kita kok didala luset itu. Ojo yang terus kemudian tamak. Aku luset ngene ben dikasihani orang nggih boten. Jadi apapun pakaiannya. Nah, yang kita kendalikan adalah hati kita. Untuk tetap betul-betul ini semuanya adalah penghambaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki pun 20 lebih 13. Yang 2 menit ndonga nggih. Niki kula niki di WA, WA-ne niku mlebete setengah 8. Mungkin jam 8 seperempat selesai. Jam 8 seperempat sampai setengah 9 diskusi ngoten niku. Isine WA niku. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhassilu wa la muhassila ila anta ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.